menginjak kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu rukun salat yang ke-12. Rukun salat yang ke-12 adalah at-taslimatul ula, salam yang pertama. Itu rukun di dalam salat, baik fardu maupun sunnah. Adapun salam yang kedua hukumnya sunnah. Ya, maka ketika seseorang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, yang pertama itu ya, disunnahkan untuk mengucapkan salam yang kedua. Dan ulama mengatakan bahwa sunnah untuk menoleh ketika mengucapkan salam, yang pertama ke kanan dan yang kedua ke kiri. Dan disunnahkannya itu menoleh sampai kelihatan pipinya oleh yang di belakangnya, karena Rasul menjalankannya begitu bagaimana disebutkan dalam hadis. Di dalam hadis disebutkan dari Sayyidina Amir bin Sa'ad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam Nasai dan Imam Ibn Majah. Kata Sayyidina Amir bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu ara an-nabiyya yusallim an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddih. Dulu aku ngelihat Nabi mengucapkan salam ke sebelah kanannya dan ke sebelah kirinya sampai kelihatan pipinya. Kan beliau kan jadi imam. Ya, ketika beliau mengucapkan salam kelihatan pipinya, kelihatan oleh makmum yang di belakang. Maka ketika kita ngucapin salam waktu sholat, di akhir sholat, disunahkan menoleh kepala sampai kelihatan pipi kita oleh yang belakang. Ya, itu sunnahnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan apakah pakai warahmatullah? Ia disunnahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi disunnahkan menggunakan warahmatullah. Adapun wajibnya assalamualaikum sampai situ. Rahmatullahnya hukumnya sunnah. Wabarakatuhnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum warahmatullahi. Menurut kesepakatan ulama antara Syekh bin Hajar dan Ramli, kalau di sholat biasa ini assalamualaikum warahmatullahi, nggak pakai wabarakatuh. Adapun perbedaan antara keduanya itu terjadi di sholat jenazah. Yang satu mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pakai wabarakatuh. Yang lain bilang nggak usah pakai wabarakatuh, sama aja dengan sholat yang lain. Sholat jenazah sama dengan sholat yang lain, assalamualaikum warahmatullahi, dah nggak pakai wabarakatuh. Jadi mau pakai itu mau pakai ini nggak apa-apa. Sholat jenazah, jadi ada yang bilang di sholat jenazah salamnya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang bilang assalamualaikum warahmatullahi, dah sampai di situ. Ya. Di negeri Tarim dipakai dua-duanya. Bagaimana caranya? Caranya assalamualaikum warahmatullahi kenceng, tapi wabarakatuhnya pelan. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik yang kanan ataupun yang kiri, sehingga terdengar dari kejauhan hanya sampai assalamualaikum warahmatullahi, tapi ketika didekati wabarakatuhnya dibaca juga. Maka dipakai dua pendapat itu, pendapat Syekh bin Hajar maupun pendapat Syekh Ramli. Nah, ulama mengatakan bahwa salam dari sholat ini ada syaratnya, dan syaratnya itu ada 10. Ya, cukup banyak syaratnya, ada 10. Yang saya menyebutkan yang penting-penting aja, bahwa yang paling penting diantaranya adalah kalau kita mengucapkan salam yang yang menjalankan ini, yang mengucapkan salam ketika akhir salat, dadanya tetap wajib menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi, jadi yang menoleh hanya kepalanya aja, adapun dadanya tetap menghadap kiblat.
Begitupun yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, kepalanya aja yang bergerak, adapun dadanya tetap menghadap kiblat. Adapun jikalau dadanya bergerak sehingga keluar dari arah kiblat, maka batal salatnya. Assalamualaikum warahmatullahi, ininya bergerak, batal salatnya karena dia keluar dari arah kiblat sebelum salatnya selesai. Ya. Kemudian ulama kita mengatakan kalau kita sudah tahu bahwasanya salam yang pertama itu yang wajib dan yang kedua itu hukumnya sunnah, maka terkadang yang kedua itu bisa jadi haram. Maka wajib dikerjakan satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi, udah. Yang kedua jangan, haram. Kapan itu terjadi? Kapan itu dibilang haram salam yang kedua? Dikatakan haram kalau setelah salam yang pertama batal salatnya dengan hadas misalnya. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi kemudian dia buang angin, maka jangan salam yang kedua. Salam yang kedua hukumnya haram. Karena kalau dia salam yang kedua maka batal salatnya. Cukupkan sampai di pertama itu dan salatnya sah. Yang kedua, kalau ketika ada orang salat Jumat, dan ini jarang tapi ya, kalau ada orang salat Jumat di akhir waktu Jumat, yaitu akhir waktu zuhur, ketika salam yang pertama assalamualaikum warahmatullahi, azan asar masuk waktu asar, maka salam yang kedua haram. Karena salat Jumat harus dikerjakan di waktu zuhur semuanya, termasuk ujungnya itu salam. Ketika salam yang pertama udah dikerjakan, setelah itu habis waktu zuhur masuk waktu asar, maka salam yang kedua jangan dikerjakan. Itu. Tapi selain itu hukumnya salam yang kedua hukumnya sunnah. Ya. Dan ulama mengatakan kalau salam keduanya mau dikerjakan, sunnah menoleh kanan dan kiri sebagaimana tadi udah diketahui. Tapi kalau ada yang mengerjakan satu salam, maka salamnya nggak perlu kanan kiri, cukup wajahnya menuju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi, udah. Kalau mau dikerjakan cuma sekali. Ya, cuma umumnya kita mengerjakannya 2 kali, dan awam yang kebanyakan taunya begitu, salam 2 kali. Jadi kalau kita jadi imam, ya ikutin aja yang biasa. Jangan sampai jadi fitnah di tengah orang awam. Itu kok salamnya sekali doang, ini orang mana ini, golongan apa ini. Kalau jadi fitnah, ikutin aja yang biasa. Ini asal tahu bahwasanya salam yang kedua hukumnya sunnah, dan yang pertama itulah yang wajib. Jadi kalau mengucapkan salam jangan sampai dadanya itu bergeser dari arah kiblat, ya. Dan yang lainnya, syarat yang lain dibahas oleh ulama, ya, hanya saja saya nggak membahasnya. Sebab yang paling penting hanya itu, yang walaupun yang lain penting bisa didapatkan di halaqah-halaqah fiqih di kampung-kampung kita, di mana diajarkan atau diadakan pengajian fikih di masjid mushola yang dekat rumah kita. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.